Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan ebook statistik 1000 halaman, cara ampuh menaikkan R-square lebih tinggi ya, tips dan trik di dalam analisis MPLS. Oke, kita langsung aja to the point. Judulnya adalah cara supaya R kuadrat kita itu lebih tinggi di hasil MPLS. Jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Semoga video tutorial ini bermanfaat bagi sahabat semuanya. Cara ampuh menaikkan R kuadrat lebih tinggi di MPLS. Oke, kita masuk di contoh kita kali ini tentang pemberdayaan guru motivasi ya. Kita run dulu. Ini data pertama nih. Data pertama ngambilnya dari coba R square nih ya. Ini ada data namanya coba R square nih. Nah, kita klik PLS algoritma, kemudian kita run. Nah, ini ketahuan R square-nya 461 ya. 461562. Jadi R square-nya itu adalah 461. Ingetin nih sama teman-teman ya, R square-nya itu adalah 46,1 dan satunya lagi adalah 56,2. Ini sih sudah tinggi ya, tapi kita bikin tinggi lagi bisa nggak nih? Ya, nih R square-nya udah tinggi ya. Kebetulan contoh di buku saya atau di ebook ini udah keburu tinggi ya. Tapi kita pengen lebih tinggi lagi dari 46,1 dan 5,62 ini. Ini motivasi, ini kepuasan. Oke, ini datanya. Nah, bagaimana caranya supaya R kuadrat kita itu lebih tinggi lagi? Kalau kebetulan teman-teman dapat R square-nya katakan 10%, 25%. Dosennya kalau misalnya ketemu R square yang kecil-kecil, mesem nih. Dosen tuh mukanya, kalau dosen pembimbing kita atau penguji kita nih, kalau ketemu R square-nya yang kecil-kecil, dia mesem biasanya. Dosen yang senior-senior sudah lama gitu ya. Ya, mungkin kritik saya sama Bapak Ibu dosen ya. Kita pengen R square-nya tambah tinggi lagi, itu gimana caranya? Jadi, gimana caranya supaya R kuadrat ini lebih tinggi lagi? Oke, masuk ke MPLS kayak gini. Tadi udah kita run di PLS algoritma, ya R square-nya kecil. Nih, 46,1 dan 56,2. Nah, kita caranya supaya R square tinggi ini, kita pergi ke residual. Nih, ini nilai residual. Jadi residual itu adalah selisih antara nilai prediksi motivasi dengan data motivasi asli. Jadi prediksi dengan data aktual itu selisihnya namanya adalah residual. Selisih antara data kepuasan asli dengan prediksinya namanya adalah residual. Jadi residual itu nilai sisa. Pergi ke inner model score. Ini di copy nih. Di copy, kemudian pindahkan ke sini, ke data kita nih. Nah, pindahkan di sini aja. Paste di sini. Oke, kemudian ini dikasih nomor. Nomor diulangi lagi, itu nomornya 0 dia mulainya 0. Kita 1 2 3 4 5. Nah, udah nih perbaiki lagi nomornya. Harus ditarik ke bawah ternyata. Nah, ini dia. Jadi penelitian kita tuh berjumlah 108 responden. Nah, data mana yang harus dibuang untuk menaikkan R square? Data yang motivasi dengan kinerjanya tinggi, yang residualnya tinggi. Residualnya berapa? Residual di atas 2. Nah, data residual di atas 2 itu menunjukkan bahwa selisih antara prediksi dengan data aktualnya terlalu tinggi perbedaannya di atas 2. Biasanya disebut sebagai data potensial outlier biasanya. Ya, nah di sini kita klik ya, kemudian kita filter nih. Data yang termasuk outlier yang mana aja. Nah, ini data ini kita copy dulu supaya data aslinya nggak hilang. Copy di sheet berikutnya. Ya, di sheet berikutnya ini kita paste. Oke, nah ini akan kita potong datanya. Jadi kita potong, kita filter, kemudian lihat motivasi. Motivasi kan di sini kecil ya, 40% ya. Kita pengen lebih tinggi lagi misalnya. Lebih tinggi lagi ya udah cari aja motivasi yang di atas 2. Nah, ini sudah ketahuan. Ada lagi yang enggak, yang di atas 2 enggak ada. Dia di atas 2 satu biji ya. Masa 1 biji ya. Coba kita pastikan dia ininya 2 digit. 2 digit atau 3 digit ya? Nah, 2 digit ya. Ini ada nih 2 nih. 2 juga ada nih. Oke. Ya. Ini data ini kita pindahkan ke notepad dulu karena kebetulan laptop saya ini komanya itu bukan koma tapi titik ya. Output Smart PLS ini komanya itu titik. Kita paste dulu bentar.
Ctrl P, kemudian diganti Ctrl H titik dengan koma, karena di laptop saya komanya koma dia. Nah ini kita pindahkan lagi, Ctrl A, Ctrl C, kita paste lagi di sini. Ya kita ulangi, kita paste lagi di dua tempat ini. Aduh repot ini, bentar. Nah ini udah koma ya, ini udah koma. Kita pindah cari yang di atas 2. Nah ini diusahakan 2 digit di belakang koma. Ya oke, pindah ke ini 2 digit. Nah ini udah 4 digit nih, udah. Cari yang di atas 2. Ini, kemudian ini. Dah, jadi data ke 104, 105, dan 107 itu kita buang. Data ke 104, 105, dan 107 itu kita buang. Ya, langsung aja delete. Nah, sebelum di delete, pastikan dulu di sebelah kiri demografiknya gua ngikut nih. Pastikan ya. Oh iya, ini saya lupa nih. Sebelum saya mendelete, teman-teman semua, jangan lupa data demografiknya juga ikut dalam data ini. Nih, data demografiknya di sebelah kiri ya ikut. Dikasih nomor dulu. Nomor 1 2 sama ini data demografik, dan ini kita kasih jeda satu kolom di sini. Ya, ini data demografik ngikut supaya kalau nanti kepotong demografiknya juga ikut kepotong. Ya, ini kita potong ini, kemudian kita buang ini dengan ini. Dah, kita buang aja udah. Nggak usah dipikirin lagi, buang. 3 responden udah kebuang. Coba kita lihat di kepuasan ada nggak kemungkinan residualnya cukup tinggi atau outliernya cukup tinggi. Ada. 1, oke, nggak ada, cuman 1. Data berapa? Oh, data ke-8. Simpan data ke-8. Jadi ada 4 responden yang kita buang. Oleh karena itu, maka syaratnya supaya R-square tinggi, respondennya harus banyak. Dah, data ini kita ambil lagi, kita tarik lagi ke Smart PLS ya. Kita copy. Kita select all, kemudian kita copy ini ya. Kita copy ke Notepad bisa atau ke CSV bisa. Biasanya saya dalam bentuk Notepad aja, copy paste. Nah, udah. Kemudian kita save. Data ini kita save. Ya, data ini akan saya save di ebook 2004. Contohnya apa? Latihan R-square ya. Latihan R-square tinggi. Dah, datanya kita tutup. Kemudian kita tarik datanya ke Smart PLS lagi. Ya, kita back ke depan. Kita tarik datanya. Di sini import. Tadi simpannya di mana? Di ebook ini. Namanya adalah latihan data R-square tinggi. Kita tarik data dalam bentuk notepad kita tarik. Oke, kemudian kita import datanya. Nih, datanya udah ketarik ya. Nih, datanya udah ketarik. Kemudian dari datanya yang ketarik ini kita masuk lagi ke data kita, kemudian ganti ininya jadi latihan. Nah, ini data latihan R-square. Sekarang datanya ini yang kita run sekarang. Berapa R-square sekarang berubah? Naik 57,4, tinggi banget. Tadi sebelumnya berapa? Sebelumnya 46, sekarang berubah menjadi 57,4%. Oh, tinggi banget kan? Ya, ini ampuh banget ini. Saya udah ngasih tahu nih, bener-bener ini rahasia banget nih. Jangan kasih tahu siapa-siapa nih. Ini rahasia mengolah data banget nih. 57,4. Kemudian yang ininya berapa? 59,4 tuh, naik juga kan? Dari 56 ke 59,4%. Jadi R-square-nya kita meningkat dari 46 ke 57, tinggi banget. Gitu. Dan juga mungkin termasuk ini signifikansi dan ini akan berubah yang lain. Nah, begitu naik ini ya diulang lagi dari pertama, evaluasi, overloading dan lain-lain, kita mulai lagi dari titik nol. Oleh karena itu supaya R-square, oh iya, jangan lupa subscribe di channel Ibu Statistik 1000 halaman. Semoga channel kami tetap konsisten ya, memberikan sharing kepada teman-teman semuanya. Nah, jadi syarat supaya R-square itu besar, pertama sampel size harus besar. Kalau penelitian kita misalnya skripsi butuh 100 responden, maka dalam survei dilebihin 20-30%, 30 orang. Kalau misalnya 200 ya 250 lah lebihin. Jadi lebih dari target penelitian kita untuk buang-buangin data yang outliernya itu banyak atau residualnya besar-besar ini supaya R-square-nya naik. Ini R-square meningkat dari 46 ke 57 naik, 56 ke 59. Kebetulan contoh kami udah tinggi ya, tapi teman-teman bisa lebih tinggi lagi. Nah, caranya dengan cara apa? Ngebuang residual yang di atas 2. Dah,
residual di atas 2 dalam beberapa referensi, nanti saya kasih tahu dah referensinya ya, itu termasuk data outlier. Caranya dengan cara tadi, gampang banget kan, cuman pergi ke ini doang, ke residual, lalu dicari di bagian inner, kemudian dicari, copy, pindahkan, kemudian di eksekusi kayak gitu. Mungkin itu bisa kami sampaikan pada teman-teman, tips singkat. Semoga bermanfaat bagi teman-teman jagoan olah data sendiri. Tip ini nggak ada di ebook saya. Hal-hal yang kayak begitu nggak saya masukkan di ebook, nanti bisa diprotes sama banyak orang. Itu referensinya mana? Enggak. Ini adalah cara-cara tukang tambal ban di pinggir jalan, bagaimana memperbaiki data tanpa melakukan manipulasi atau yang lainnya, tapi benar-benar masih bisa kita pertanggungjawabkan lah. Ya, mungkin itu bisa kami sampaikan. Ini ebook kami dan ini toko link ebook kami. Semoga tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.